Salam kerajaan semuanya, kembali lagi kita di 30 minute service kita yang pasti memberkati kita semua yang mendengarkan. Ini adalah waktu-waktu yang strategis untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang memberondong roh kita sehingga kita memiliki natur yang baru. Kita masih dalam seri pengajaran tentang membangun iman dan hari ini kita akan belajar tentang nature of faith. Ya, jadi natur daripada iman. Saya rindu saudara, setelah saudara mendengarkan ini, saudara bisa menerima impartasi dari rumah Tuhan, sehingga saudara bisa dibangun di dalam kehidupan ini, mengalami terobosan demi terobosan, penjebolan demi penjebolan, sehingga kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang tertulis dari 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Pastikan saudara mempersiapkan catatan saudara sehingga saudara bisa mengingat lagi, sehingga saudara bisa membaca kembali. Karena seperti saudara pergi ke pasar, saudara tidak bawa keranjang, ya saudara susah mau bawa barangnya. Tapi kalau kita pergi belanja sekarang, kita harus bawa wadah sendiri. Nah, kalau kita mencatat itu, kita datang ke rumah Tuhan, kita terima material dan kita bawa wadahnya. So, mari pastikan budayakan untuk membaca dan katakan yes dan katakan amin. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Kemenangan yang mengalahkan dunia adalah apa? Iman saudara dan saya. Saya rindu Bapak, Ibu, saudara sekalian, jika kita lahir dari sistem dunia, maka dunia akan mengasihi kita. Namun kita hidup daripada sistemnya Allah. Sistemnya Allah adalah iman. Iman itu menggerakkan sistem operasional apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. So, hari ini kita tidak hidup lagi dari sistem dunia, kita tidak berasal daripada dunia ini, tapi kita berasal daripada Tuhan. Kita berasal daripada kerajaan Allah, dan kita hidup di bawah sistemnya Tuhan. Sistemnya Tuhan dioperasikan salah satunya lewat iman kita. Nah, bagaimana iman ini menjadi natur kita? Ada banyak orang untuk beriman itu harus mengklaim. Beriman itu seperti sesuatu yang susah. Seperti saudara itu kan bukan ikan. Jadi kalau saudara pergi ke laut, snorkeling atau diving, saudara harus pakai alat-alat. Karena saudara bukan ikan. Jadi natur saudara bukan hidup di laut. Saudara harus menggunakan peralatan yang mendukung saudara untuk bertahan di laut. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita ikan, berenang itu menjadi natur kita. So, kalau memang kita berasal dari kerajaan Allah, maka iman itu bukan dibuat-buat, diklaim-klaim, tapi iman itu menjadi natur kita. Seperti saudara ini ikan yang hidup di laut, burung yang terbang di udara, monyet yang bisa memanjat pohon. Itu sudah naturnya. Jadi monyet tidak bergumul untuk memanjat pohon, kecuali monyetnya obesitas. Ikan tidak pernah bergumul untuk berenang, ya. Oleh karena itu, kita perlu menjadikan iman ini menjadi natur kita, sehingga kita tidak bergumul untuk hal-hal yang berhubungan dengan percaya kepada Tuhan atau beriman, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, saya rindu saudara catat ini, apa itu nature of faith atau natur daripada iman, ya. Di natur daripada iman itu lahir dari manusia roh yang sudah dewasa, sampai iman tidak lagi bergumul, tetapi sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle. Jadi apa itu nature of faith? Adalah natur yang muncul daripada roh yang didewasakan. Press on maturity atau menuju kepada dewasa rohani. Sehingga iman itu tidak lagi bergumul, melainkan menjadi gaya hidup saudara dan saya. Menjadi lifestyle Bapak, Ibu, saudara dan saya. Ketika ini bisa terjadi, coba kita imajinasikan sejenak. Anggap kita ini manusia tapi punya insan. Kita bisa berenang, berapapun lama kita menyelam, berapapun dalam kita menyelam, kita bisa menikmati laut. Tanpa harus pakai tabung oksigen, tanpa harus pakai alat pembantu lainnya. Dan kita bahkan bisa hidup di laut, bayangkan coba. Seperti itulah seharusnya ketika kita punya naturnya iman, kita bisa hidup di alamnya Tuhan, di alam surgawi.
tanpa bergumul. Iman itu elemen daripada alam surgawi. Dan kalau kita berasal dari sana, seharusnya kita tidak bergumul lagi dengan hal tersebut. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana saudara, Bapak Ibu dapat menerima iman sebagai natur alami kita? Nah, ini kita mau pelajari ya. Bagaimana kita dapat menerima iman sebagai natur alami kita, menjadi lifestyle kita? Yang pertama, saudara catat. Yang pertama, hidup kita harus diberondong oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari. Hidup kita harus dibombardir, diberondong, terus menerus dimasukkan firman. Sampai firman itu menjadi firman iman, saudara. Mari bersama-sama membaca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari apa? Mendengar. Ya. Mendengar apa? Firman Kristus. Saya rindu saudara mendengar pengajaran ini berulang-ulang. Sehingga iman itu timbul. Karena iman timbul dari apa? Mendengar. Saat saudara mendengar, maka frekuensi saudara diselaraskan. Sama-sama katakan diselaraskan. Ketika frekuensi saudara diselaraskan, maka iman saudara akan punya frekuensi yang sama dengan frekuensinya Tuhan. Kalau frekuensi saudara dengan frekuensi Tuhan nyambung, kalau radio itu ada AM, ya, ada frekuensinya, ya. Setiap radio itu kalau saudara sambungkan, saudara bisa sambungkan sesuai frekuensinya. Ya. Kalau frekuensi kita nyambung dengan frekuensi Tuhan, maka kita akan mudah untuk beriman. Kenapa Abraham tidak bergumul untuk beriman? Ketika Tuhan katakan serahkan anakmu. Oh iya? Tidak bergumul. Tidak sama sekali ada pergumulan ketika Abraham menyerahkan anaknya. Karena iman sudah menjadi naturnya. Sama-sama katakan sudah menjadi natur kita. Nah, timbul dari pendengaran. Saudara perlu membangun pendengaran yang akurat. Pendengaran yang akurat. Mendengar dari rumah Tuhan. Ketika saudara rajin mendengar dari rumah Tuhan, maka saudara akan dibangun kepada frekuensinya Tuhan. Kalau saudara sudah sefrekuensi dengan Tuhan, maka saudara akan hidup daripada alam iman Tuhan. Firman Kristus akan menjadi realita dalam hidup kita. Firman akan menjadi daging, akan menjadi rema dalam hidup kita. Jadi penting untuk membangun kebiasaan di waktu-waktu kosong. Saya di waktu-waktu kosong belajar untuk putar khotbah, dengarkan firman. Terpisah dengan saya baca firman, saya baca Alkitab. Tapi ada waktunya saya mendengarkan berulang-ulang firman yang disampaikan dari rumah Tuhan. Sehingga saya dibangun. Seperti itu juga saudara dibangun ketika saudara mendengar berulang-ulang. Mari pastikan hidup kita diberondong oleh firman Tuhan setiap hari. Setiap hari. Katakan setiap hari. Kalau setiap hari saudara diberondong oleh informasi dari dunia, saudara pasti satu frekuensi dengan dunia ini. Saudara beda frekuensi dengan Tuhan, sehingga Tuhan sulit bekerja dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara sering mendengar firman dari rumah Tuhan, frekuensimu sama dengan rumah Tuhan dan Tuhan, maka saudara akan mudah untuk melakukan apa yang Tuhan mau, termasuk iman. Yang kedua, saudara catat. Bagaimana cara menerima iman sebagai natur alamiah kita, menjadi lifestyle kita? Yang kedua, hidup ditransformasi oleh firman rema atau dabar. Ditransformasi. Jadi izinkan firman yang tadi kita sudah dengar, jangan hanya kita dengar atau kita catat. Izinkan firman mentransformasi saudara. Mengubah saudara. Mengkalibrasi seluruh hidup saudara. Secara keseluruhan. Roma 12 ayat 2. Mari sama-sama kita baca. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini katakan berubahlah menurut pembaharuan budimu. Bagaimana caranya kita berubah kalau tidak ada firman yang masuk?
Saudara tidak bisa berubah hanya dengan mendengar motivasi-motivasi. Itu seperti ban saudara kempes, saudara cuma tambal. Yaitu kalau saudara mendengar motivasi, motivator belaka. Tapi kalau ketika firman masuk ke dalam rohmu, hanya firman yang membuat engkau diganti dengan ban baru. Jadi firman bukan sekedar menambal saudara, tapi firman menolong saudara memiliki hati yang baru untuk menjadi pelaku firman, untuk memiliki kemampuan melakukan kebenaran. Jadi iman tidak mungkin bergumul lagi ketika firman itu sudah mentransformasi pikiran kita, hati kita, perasaan, kehendak, memori, imajinasi kita ditransformasi oleh firman. Maka tidak mungkin kita bergumul lagi ketika kita mendengar firman Tuhan, bergumul untuk percaya ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak mungkin. Sama seperti Maria, ketika Maria mendengar bahwa dia akan melahirkan Yesus anak Allah, dia tanya bagaimana itu bisa terjadi. Ya, dia tidak melihat dari kacamata dan frekuensi manusia, tapi melihat dari kacamata dan prosesnya. Dia tanya prosesnya, bagaimana prosesnya. Dan dia katakan, jadilah seperti kehendaknya Tuhan. Jadilah seperti perkataan firman Tuhan. Jadi tidak bergumul. Kenapa? Karena firman sudah mentransformasi hidupnya sehingga naturnya, belief systemnya sudah dibangun. Yang ketiga, saya rindu saudara berkobar-kobar, bergairah mendengar firman Tuhan, sehingga saudara, saya rindu tidak ada lagi yang bergumul, aduh saya mau percaya Tuhan tapi saya nggak bisa percaya. Ya, seperti di Alkitab yang dikatakan, aku percaya Tuhan, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu yang dikatakan pergumulan. Rohnya percaya, hatinya percaya, tapi pikirannya bertolak belakang. Aku ini percaya Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya. Ya. Jadi saudara tidak akan lagi mengalami hal seperti ini kalau iman sudah menjadi natur saudara. Yang ketiga, menerima prophetic word atau firman profetik yang membuka dimensi masa depan. Jadi ada prophetic word, perkataan profetik yang akan dibuka buat saudara, sehingga masa depan saudara terbuka. Ketika saudara tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka saudara mudah untuk percaya, tidak bergumul. Tuhan berjanji kepada Daud, Tuhan berjanji kepada Abraham. Sehingga dalam perjalanannya, karena mereka tahu Tuhan sudah berjanji, ada prophetic word, specific prophetic word untuk mereka. Firman profetik yang diberikan untuk mereka. Ini membuat mereka ya Tuhan sudah bicara, tidak mungkin Tuhan bohong. Tuhan tidak mungkin firman-Nya kembali dengan sia-sia. Ini yang membuat mereka tidak ragu sedikit pun kepada firman Tuhan, kepada iman mereka, kepada percayanya mereka. Karena mereka sudah terima pesan profetik, masa depan sudah dibuka bagi mereka. Abraham sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Musa sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Daud sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Mereka sudah tahu, mereka menerima firman spesifik. Prophetic word yang spesifik buat hidup mereka. Apakah saudara pernah didoakan atau seorang hamba Tuhan pernah bernubuat buat saudara tentang perkataan firman profetik yang spesifik? Coba saudara renungkan. Itu akan membuat saudara membuka dimensi masa depan sehingga saudara tidak lagi bergumul untuk percaya. Katakan amin. Yang keempat, bagaimana caranya ya supaya iman ini menjadi natur kita? Yang keempat, konsisten dan persisten di hadirat Tuhan. Kita perlu lagi-lagi terus-menerus di hadiratnya Tuhan. Konsisten dan persisten di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, semua orang senang kalau mendengar apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Tapi ingat, saudara perlu, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam, seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Saudara harus terus menempel kepada sumber air itu. Di hadirat Tuhan lah, saudara harus ditumbuhkan, dibangun. Saudara harus dikandung dalam rahim fajar, dalam rahim gereja yang tidak lazim, unusual church.
Gereja yang hidup dari dimensi Allah dan tahta, yang menerima pewahyuan dari Allah dan tahta. Kalau saudara hidup dikandung di gereja yang seperti itu, maka saudara akan mengalami iman tidak lagi menjadi pergumulan buat saudara. Karena ada hadirat Tuhan yang nyata, yang mencengkram roh saudara setiap hari, sehingga saudara tidak bergumul untuk percaya. Jadi hadirat Tuhan itu penting. Bila hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, menjadi genetika kita, menjadi DNA kita, kesukaan kita. Saya setiap hari, mau pagi, mau malam, kadang subuh, kadang siang, Tuhan suruh berdoa, saya ambil gitar saya, dan saya mulai menyembah. Begitu Tuhan suruh, saya tidak tunda. Even itu saya sedang nonton Netflix, saya sedang nonton Netflix, satu film yang saya cukup penasaran, saya suka, tiba-tiba dalam hati saya, ambil gitar kamu, berdoa. Saya bilang, kenapa? Kenapa saya harus berdoa? Saya sedang nonton. Tapi dalam hati itu, ambil gitar kamu, berdoa. Saya cuma bilang, oke, saya tidak akan berdebat. Saya ambil gitar saya berdoa. Masuk hadirat Tuhan. So, kalau saudara lagi melakukan sesuatu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, masuk hadirat Tuhan. Berdoa. Jangan saudara tunda. Ya, ini akan membuat kita mudah untuk percaya kepada Tuhan. Belief system kita akan terbangun, iman kita akan terbangun menjadi natur. Yang kelima, saudara, bagaimana caranya supaya iman ini menjadi natur saudara, sehingga saudara tidak bergumul lagi untuk percaya Tuhan, tidak berkata, Tuhan aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bagaimana caranya? Dengan cara saudara didewasakan menjadi huyos. Huyos adalah anak-anak Allah yang dewasa. Jadi saudara harus menjadi huyos. Teknon adalah anak-anak Allah yang belum dewasa. Nah, kalau saudara menjadi teknon atau anak-anak Allah yang belum dewasa, saudara pasti akan bergumul untuk percaya. Janji Tuhan, bergumul untuk percaya, untuk beriman itu bergumul. Bahkan harus klaim dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya mau nanya, kalau saudara doa tidur, saudara bergumul tidak? Kalau saudara doa makan, saudara bergumul tidak? Kan tidak ada saudara doa makan bergumul. Aduh, nanti saya keracunan nggak ya? Tapi tadi saya udah berdoa. Lalu saudara doa tidur. Aduh, nanti malam saya mati nggak ya? Tapi ya tadi saya udah berdoa, tapi mati nggak ya? Kan saudara nggak pikirkan ketika maksudnya itu loh tidak bergumul. Saudara doa makan, ya udah doa. Ya saudara makan, saudara percaya makanan diberkati Tuhan, saudara makan jadi berkat. Saudara mau tidur, saudara berdoa, tidak bergumul. Bagaimana caranya doa saudara itu seperti doa makan dan doa tidur, tidak bergumul. Ya, ketika doa saudara untuk apapun, doa yang lain. Nah, Anda harus menjadi huyos, dewasa. Semakin dewasa rohani seseorang, semakin mudah untuk dia percaya Tuhan tanpa bergumul. Kenapa Abraham bisa percaya tanpa bergumul? Karena dia sudah menjadi huyos. Kenapa Daud? Karena dia dibesarkan di hadirat Tuhan. Menjadi huyos. Sehingga dia hidup di dalam hadirat Tuhan terus menerus. Kenapa Sadrak, Meshach, Abednego, Daniel hadapi tantangan? Mereka tidak bergumul. Mau dimasukkan ke dalam api, tidak bergumul. Mau dimasukkan ke dalam gua singa, tidak bergumul. Biasa saja tuh. Karena mereka sudah dewasa rohani. Mereka hidup dari hadirat Tuhan. Dampaknya mereka dewasa rohani dan tidak lagi bergumul untuk masalah. Saya rindu saudara sampai di titik dimana kita tidak lagi bergumul untuk percaya sama Tuhan saja bergumul. Untuk beriman saja bergumul. Saya rindu saudara menjadi dewasa rohani. Mari fokus kepada kedewasaan rohani. Bukan yang lain. Fokus kepada Kristus yang di dalam diri saudara. Fokus kepada DNA Kristus yang ada di dalam diri saudara. Dewasakan Kristus yang ada di dalam diri saudara, sehingga saudara punya belief system yang mantap. Ya? Yang keenam, bagaimana cara saudara supaya tidak bergumul lagi? Bagaimana cara saudara supaya tidak bertentangan hati dan pikiranmu untuk percaya Tuhan, untuk beriman? Adalah memiliki renew mind dan spiritual mind. Renew mind adalah pikiran yang sudah dibaharui. Spiritual mind adalah pikiran spiritual yang terus bertumbuh menjadi mind of Christ. Jadi kalau saudara sudah punya mind of Christ, pikiran Kristus, maka saudara tidak mungkin bergumul. Pikiranmu ini tidak akan melawan. Jadi kan orang bilang, hati saya percaya, tapi logika dan hati itu bertentangan. Kata siapa? Banyak orang bilang, iman dan logika bertentangan. Kata siapa? Tunggu dulu.
Yang bertentangan adalah logika dari pikiran yang masih carnal mind atau duniawi atau kedagingan. Kalau saudara sudah punya spiritual mind, saudara sudah punya yang namanya mind of Christ, logika saudara akan sejalan dengan iman saudara. Apa buktinya? Logika Tuhan berkata 5 roti 2 ikan sisa 12 keranjang. Ini logika Tuhan. Ini adalah logika daripada pikiran yang sudah dibaharui dan pikiran Kristus. Jadi kalau saudara sudah punya pikiran Kristus, saudara akan mengalami 5 roti 2 ikan sisa 12 keranjang, itu biasa. Dan saudara nggak akan bergumul, masa iya bisa? Tidak, karena saudara sudah punya naturnya. Dan pikiranmu tidak akan bertentangan lagi dengan iman di hatimu, karena sudah dibaharui pikiranmu, sehingga logikamu adalah logika iman. Saya ulangi, logikamu adalah logika iman. Kalau saudara bilang logika bertentangan dengan iman, itu salah. Kalau saudara bilang pikiran yang belum dibaharui akan bertentangan dengan iman dan hati kita, itu betul. Tapi pikiran yang sudah dibaharui tidak akan bertentangan. Contohnya apa? Abraham. Coba saudara pikirkan sejenak. Apa yang dipikiran Abraham sehingga Abraham ini mau membawa anaknya ke atas dipotong, dipersembahkan? Logika apa? Coba saudara baca ayatnya. Di situ Abraham berkata dengan logika imannya, dengan logika pikiran yang sudah dibaharuinya, bahwa Allah sanggup membangkitkan orang dari dunia orang mati. Jadi ini logikanya dia. Jadi kalaupun saya di atas potong anak saya, Tuhan bisa bangkitin. Ini logika Abraham. Nah, saudara nggak mungkin bisa punya logika seperti ini kalau saudara nggak punya mind of Christ, pikiran Kristus. Jadi ingat, iman dan pikiran Kristus tidak pernah bertentangan, akan sejalan. Ya, kalau saudara mengerti rahasia ini, saudara tidak akan bergumul lagi untuk percaya. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah kamu seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi pemikiran ini harus didewasakan, pemikiran ini harus didewasakan. Pegang kepala kita, pegang pikiran kita. Katakan, Tuhan, transformasi pikiranku menjadi renew mind, menjadi spiritual mind, menjadi mind of Christ, menjadi pikiran Kristus. Dalam pikiraniku ini sejalan dengan logika iman Tuhan, sejalan dengan natur frekuensinya Tuhan. Dalam nama Yesus, ubahkan pikiran saya, transformasi pikiran saya. Amin. Ya, saya rindu pikiranmu dirubah. Kalau pikiranmu nabrak terus dengan firman Tuhan, berarti pikiran saudara belum di-renew, belum diperbaharui, belum menjadi spiritual mind, belum menjadi mind of Christ. Makanya saudara bergumul terus setiap ada firman Tuhan berkata, Tuhan itu Jehovah Jireh. Pikiran saudara bilang, bohong. Selama ini saja saya kurang terus. Selama ini saya kebutuhan saya tidak pernah terpenuhi. Bohong. Nah, itu muncul dari pikiran yang belum diperbaharui. Tiap kali saudara dengar firman, menentang dalam pikiranmu, menentang firman. Nah, itu ciri-ciri pikiran yang belum dibaharui. Sehingga saudara tidak bisa menerima firman itu masuk ke dalam hatimu, ke dalam rohmu, dan izinkan dia mengubah pikiranmu. Jadi natur iman itu dari roh, firman masuk ke dalam roh kita, menjadi pikiran yang baru. Ya. Kalau tidak ada firman yang masuk ke dalam roh kita, tidak mungkin kita bisa punya pikiran yang baru. Pikiran yang baru ini, pikiran yang di-renew ini, diperbaharui ini, pikiran Kristus ini hanya terjadi ketika kita menerima firman dan firman mengubah kita sehingga logika berpikir kita pun berubah. Jadi masukkan firman sebanyak-banyaknya. Mari kita belajar manifestasi dari iman yang sudah menjadi natur. Jadi iman yang sudah menjadi natur kita akan bermanifestasi secara fisik. Katakan wow. Ya, ini akan menjadi power, akan termanifestasi. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Firman Allah berkata, hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Pertanyaannya, kita hidup daripada fakta dan data atau kita hidup karena percaya? Kalau hari-hari ini saudara hidup karena percaya kepada Tuhan berdasarkan fakta dan data, saudara harus bertobat. Karena dari zaman dahulu Tuhan tidak bekerja secara fakta dan data serta opini manusia. Tuhan bekerja lewat apa? Lewat iman. Iman itu mencipta.
menerobos semua hal yang mustahil. Nah, kita lihat manifestasi iman yang sudah dewasa dalam kita, iman yang sudah menjadi natur kita. Apa manifestasinya? Yang pertama, jika iman sudah menjadi natur saudara, maka belief system saudara pasti terbangun. Sama-sama katakan belief system. Belief system adalah sistem kepercayaan. Di sistem kepercayaan saudara akan terbangun. Sudah ada satu sistem. Ya. X maka Y, Y maka Z. Itu sistem yang membuat. Pokoknya X akan jadi maka Y, Y maka Z. Itu sudah terpola, akan jadi satu sistem. Dimana ketika saudara dengar firman, belief sistemnya memang sudah bekerja, secara otomatis saudara langsung percaya dan berkata yes, dan berkata amen. Itu manifestasi daripada iman yang sudah menjadi natur. Saudara kalau dengar firman, yes. Kalau dengar firman, amen. Itu manifestasinya. Belief sistemnya sudah terbangun. Yang kedua, jika iman sudah menjadi natur kita, miracle, sign, and wonder akan mengikuti saudara. Bapak, Ibu, dan saudara akan diikuti oleh miracle, sign, and wonder. Mujizat itu akan menjadi hal-hal lahiriah, itu akan menjadi hal-hal sehari-hari. Saudara akan mengalami mujizat itu menjadi natur saudara. Bukan sesuatu yang aneh. Bangsa Israel tiap hari dapat mana dari surga. Buat kita yang di zaman ini mungkin lihat mana dari surga turun itu keajaiban. Buat mereka itu pemandangan sehari-hari. Jadi kita akan melihat mujizat itu menjadi pemandangan sehari-hari kita. Katakan yes, katakan amin. Yang ketiga, jika iman sudah menjadi natur hidup saudara, maka saudara akan menjalani destiny tidak terseok-seok. Saudara akan menjalani destiny saudara dengan penuh kemenangan. Perjalanan saudara tidak sekedar saya orang Kristen, saya percaya Tuhan, tapi hidup babak belur sampai mati, yang penting setia ikut Tuhan, masuk surga. No. Saudara sambil menunggu mati itu, saudara harus mengerjakan sesuatu, harus berkarya. Saudara harus lakukan sesuatu, dan saudara hidupmu harus berkemenangan. Saudara harus mengalami hal-hal yang luar biasa daripada manifestasi firman di bumi. Tidak ada bapak manapun yang mau anaknya hidup susah terseok-seok. Bapak di surga tidak rindu saudara terus hidup dalam tekanan, kesulitan, masalah. Banyak masalah itu timbul dari kesalahan kita sendiri, timbul dari keputusan kita yang salah, pola hidup kita yang salah, cara kita memilih yang salah. Banyak yang timbul dari kesalahan kita. Tapi Tuhan rindu kita tidak terseok-seok. Maka kita harus menjadikan iman sebagai natur kita. Manifestasikan kehidupan yang penuh kemenangan bersama-sama dengan firman iman. Yang keempat, jika iman sudah menjadi natur Bapak Ibu Saudara, maka cara pandang terhadap masalah akan berubah. Cara pandangmu terhadap masalah akan berubah. Perspektifmu akan berubah. Tidak lagi seperti anak-anak memandang masalah, tapi seperti orang dewasa memandang masalah. Ya. Jikalau saudara memandang masalah dan dunia ini sebagai sesuatu yang tidak adil, mungkin kita harus menaikkan perspektif kita, sudut pandang kita. Dunia ini indah atau tidak hanya tergantung perspektif cara pandang kita. Dunia ini bisa menjadi begitu indah ketika perspektif kita benar. Namun dunia ini akan menjadi begitu buruk ketika perspektif kita semuanya buruk. Kalau saudara pakai kacamata hijau, saudara lihat semua akan jadi hijau. Saudara pakai kacamata ungu, saudara akan lihat semua sepertinya ungu. Saudara pakai kacamata warna biru, saudara lihat semuanya biru. Saudara pakai kacamata yang normal, yang netral, saudara melihat warna netral. Jadi kacamatamu akan menentukan caramu melihat dunia. Seperti itu juga, iman yang menjadi natur saudara akan memampukan saudara melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Ya. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, jika iman sudah menjadi natur saudara, maka perkataan saudara pasti terjadi. Wow. Mulut kita akan mencipta. Ini adalah manifestasi daripada iman yang sudah menjadi natur. Kita akan mencipta lewat mulut kita. The spoken word, firman yang diucapkan. The spoken word ini akan dimanifestasikan. Power dari the spoken word, firman yang diucapkan mencipta, karena firman iman di dalam kita akan mencipta. Kalau ini terjadi, wow, apapun yang kau katakan, apapun yang kau katakan. Oleh karena itu, saudara harus dewasa.
Karena kalau orang dewasa pasti ngomongnya hati-hati. Karena apapun yang saudara katakan akan terjadi. Ingat ketika Elisa diejek botak-botak oleh anak-anak, maka dia mengutuki anak-anak itu dan keluar beruang mencabik-cabik anak-anak itu. Apapun di garis bawahi yang dikatakan. Lalu Elia ketika disuruh turun oleh perwira dan dia katakan, kalau aku hamba Tuhan, aku hamba Allah, maka api dari langit akan turun membakar engkau beserta dengan ke-50 anak buahmu. Terjadi sampai 2 kali. Apapun yang kau katakan akan terjadi. Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Apapun yang dikatakan terjadi. Ya. Yang selanjutnya yang ke-6. Jika iman sudah menjadi natur saudara, maka langit terbuka, open heaven pasti terjadi dalam hidup saudara. Ketika iman sudah menjadi natur kita, open heaven akan terjadi. Ini yang dikatakan segala yang saudara lakukan pasti berhasil. Katakan yes. Karena kenapa? Karena iman sudah menjadi natur kita. Wow. Yang ke-7, yang terakhir. Jika iman sudah menjadi natur saudara, maka the power to create akan bermanifestasi. Kuasa untuk mencipta akan bermanifestasi. Untuk saudara melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. Saudara punya kemampuan mencipta yang tidak ada menjadi ada. Menarik apa yang di alam rohani ke alam lahiriah. Apa yang ada di alam roh, saudara bisa ciptakan ke alam jasmani. Itu seperti Anda withdraw. Saudara punya Bitcoin, saudara WD ke bentuk fisik nominal yang bisa saudara pakai belanja. Jadi alam roh ini kita punya segala kekayaan Kristus yang luar biasa. Gimana cara WD-nya? Gimana cara transfer ke sini, tarik gitu ya? Itu ada rahasianya. Rahasianya adalah saudara harus punya natur iman. Maka untuk saudara WD itu tidak bergumul. Ini saya pakai bahasa orang-orang yang bermain cryptocurrency ya, dengan Bitcoin dan lain sebagainya, mengambil WD, withdraw ya. Seperti itu. Kita bisa me-WD apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita di alam roh ke dunia nyata. The power to create, mencipta. Itu bisa terjadi kalau saudara punya natur iman. Wow. Ini adalah salah satu bentuk manifestasi the power to create. Kuasa untuk mencipta akan menjadi milik kita. Itulah 7 manifestasi daripada iman yang sudah menjadi natur, yang daripada manusia roh kita yang sudah dewasa. Saya rindu kita mengalami ini. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, di setiap mereka yang mendengar dimanapun mereka berada, biarlah mereka terus dewasakan mendengar firman Kristus, mendengar firman iman, masuk ke dalam roh mereka dan mengubah cara pikir mereka untuk merespon setiap kebenaran, untuk menangkap setiap kebenaran. Di dalam nama Yesus, biarlah 7 manifestasi daripada iman yang sudah menjadi natur ini bisa dialami oleh lineage, oleh garis keturunan, oleh orang-orang yang terkoneksi dengan kami, yang mendengar dimanapun mereka berada. Termasuk mereka yang belum terkoneksi dengan kami, tapi mereka diberkati juga dengan mendengar kebenaran-kebenaran ini. Berkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi saudara yang rindu untuk dimuridkan, saudara bisa mengontak kami dari Open Heaven Foundation, ya, Yayasan Open Heaven. Ini adalah Open Heaven Ministry, pelayanan kami yang dipakai untuk membangun anak-anak rohani kami. Saya rindu saudara, jika saudara mau terkoneksi, silakan tinggalkan nomor handphone saudara, atau saudara bisa kontak saya, minta nomor WhatsApp saya yang tertera ada di pengumuman terakhir. Saudara bisa minta untuk dibimbing, untuk terkoneksi, untuk bisa mengalami pertumbuhan di dalam Kristus lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom everyone, welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry.
Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. We also invite you to join the Apostolic Academy 2023, 3-day conference at Bali. Kami juga mengundang saudara untuk mengikuti Apostolic Academy 2023, conference yang diadakan selama 3 hari di Bali. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds from the foundation, that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who want to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. You can follow the foundation social media and also visit the foundation website to obtain information about the foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.